Oke. Hit action. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami di sini akan melakukan presentasi web programming 3 dengan judul Project Aplikasi Penjualan Restoran Cincong berbasis web dan Android. Sebelumnya, kita perkenalkan untuk kelompok 2 dulu. Di sini ada beranggotakan 4 anggota. Yang pertama ada dengan saya sendiri, Muhammad Mahdi Mulyanov, dengan NIM 122010074. Yang kedua ada Hanan Abdurrahman dengan NIM 122010083. Yang ketiga ada Tegar Ramadan Amirul Awal dengan NIM 122010050. Yang terakhir ada Alita Lutfiah dengan NIM 122011180. Dan kemudian latar belakang akan dijelaskan oleh Han. Silahkan. Oke, terima kasih. Di latar belakang, tempat nongkrong restoran atau kafe menjadi fenomena yang menarik dan berdampak bagi kehidupan sosial masyarakat. Keberadaan restoran dan kafe dalam keseharian masyarakat bagi anak muda mendapat posisi tersendiri sebagai salah satu alternatif memanfaatkan waktu luang ataupun tujuan yang lebih penting. Kafe dan restoran merupakan tempat yang kebanyakan sebagai tempat untuk pengunjung bersantai serta berbincang-bincang dan memesan makanan atau minuman yang terdapat pada menu. Kesulitan terjadi di kebanyakan restoran ialah ketika melayani pemesanan makanan serta minuman, yaitu pelanggan menunggu lama untuk mendapatkan menu yang dipesan. Kesulitan lainnya ialah ketika pengunjung menanyakan pesanan menu dari pelanggan yang dicatat secara manual. Pencatatan yang manual ini kurang efisien dari sisi waktu serta kemungkinan kesalahan pesan dalam pembuatan pesanan. Kesulitan yang tidak diatasi oleh restoran maupun menurunkan nilai di mata pelanggan. Alternatif dari kesulitan yang terjadi dapat diatasi dengan adanya kemajuan dan penggunaan teknologi dalam melakukan pemesanan minuman dan makanan dengan penggunaan jaringan internet berbasis web. Selanjutnya, permasalahan. Memulai sebuah bisnis restoran memang memiliki masalah dan tantangan tersendiri. Salah satu kunci sukses dari sebuah bisnis restoran adalah konsumen yang merasa senang dan ingin kembali lagi. Untuk memastikan kesuksesan bisnis restoran, maka seluruh tim mulai dari manajemen hingga staf harus didedikasikan untuk kesejahteraan konsumen. Ada beberapa hal yang penting yang harus diketahui dan dipersiapkan sebelum menjalankan sebuah bisnis restoran. Salah satunya adalah mengetahui kendala dan masalah bisnis restoran apa saja yang sering terjadi. Dengan memahami apa saja masalah bisnis restoran dan kendala yang kerap ditemukan pada bisnis restoran, Anda dapat lebih berhati-hati dan mengetahui celahnya untuk mengelola restoran Anda. Selain itu, Anda juga dapat mengembangkan strategi khusus untuk menghindari dan mengurangi masalah-masalah tersebut. Selanjutnya, deskripsi produk atau servis. Berikut ini adalah deskripsi singkat mengenai produk atau servis. Data yang pertama, data menu atau makanan, data pelanggan, transaksi penjualan, laporan, menu pelanggan transaksi, kategori mana restoran, data pengguna user, data admin, report mengatur jual, report penjualan. Selanjutnya, keuntungan yang diharapkan dari sisi admin restoran, mempermudah penyimpanan data restoran, mempermudah menginput data pelanggan, mempermudah transaksi penjualan restoran, mempermudah pendapat informasi menu pelanggan transaksi, mempermudah mencetak kartu member pelanggan, mempermudah mencetak laporan dan dokumen lainnya. Dari sisi pelanggan, mempermudah pencarian informasi restoran, mempermudah pelayanan pemesanan, mempermudah pelayanan pembelian dan pembayaran. Selanjutnya,
Informasi sistem berjalan. Sejarah restoran Cincong. Restoran Cincong sebagai perusahaan swasta nasional yang bergerak di bidang kuliner. Restoran Cincong ini baru membuka tempat di Bogor saja. Restoran Cincong ini berdiri pada tahun 2022 dengan nomor surat izin usaha perusahaan 719 /88 /PK /B BPPTPM /9 2022 yang dipimpin oleh Bapak Muhammad Madeli. Restoran ini terinspirasi dari restoran-restoran yang membuat kami termotivasi untuk membuka restoran ini agar bisa mendapatkan keuntungan dan membuka lapangan pekerjaan. Bagian struktur organik restoran Cincong, di sini ada yang pertama ada owner, yang kedua manajer, yang ketiga koki, yang keempat waitress, yang kelima kasir. Selanjutnya. Nah, di bagian ini akan dijelaskan oleh Tegar Ramadan. Silakan. Tegar. Masih di mute. Ruang lingkup. Agar laporan ini mencapai sasaran, maka ruang lingkup pembahasan meliputi yang pertama, aplikasi yang akan dirancang meliputi halaman informasi restoran, pemesanan menu, tempat, dan delivery. Yang kedua, laporan yang dihasilkan berbentuk SMS gateway. Yang ketiga, proses transaksi pembayaran melalui transfer atau e-money. Yang keempat, prosedur pembuatan laporan penjualan restoran. Di sini ada desain antarmuka. Di sini ada tampilan front end, menampilkan menu-menu makanan dan profil dari sebuah restoran. Selanjutnya tampilan login. Di sini user dapat memasukkan username dan password untuk melakukan login menuju back end atau bagian admin. Selanjutnya ada tampilan dashboard. Setelah melakukan login, maka akan muncul dashboard seperti gambar di bawah. Di sini user dapat memilih data user atau data makanan. Tampilan data user. Jika user mengklik bagian data user, maka akan muncul form seperti di bawah ini. Di sini user dapat memilih apakah user ingin menambah data user, maka tinggal klik tombol add. Jika user ingin merubah data user, maka user tinggal mengklik update, dan jika user ingin menghapus data, tinggal mengklik delete. Tampilan data makanan. Jika user mengklik bagian data makanan, maka akan muncul form seperti di bawah ini. Di sini user dapat memilih apakah user ingin menambah data makanan, maka tinggal diklik tombol add. Jika user ingin merubah data makanan, maka user tinggal mengklik update, dan jika user ingin menghapus data makanan, tinggal mengklik delete. Data makanan yang ada pada tabel di bawah akan muncul pada bagian front end. Selanjutnya dijelaskan oleh Amar. Iya. Baik, akan saya jelaskan untuk tampilan program dan web. Sebelumnya apa screen saya sudah terlihat beserta codingannya? Sudah. Baik. Di sini saya akan menjelaskan kode program dari aplikasi atau website restoran Cincong. Yang pertama di sini ada menu menu core. Untuk menu core adalah sebagai folder utama tempat semua proses pada website. Kemudian untuk menu controller di sini
fungsinya untuk menyimpan coding yang mengatur proses pada website. Kemudian ada folder cache. Di sini fungsinya untuk menyimpan atau berisi halaman website yang telah disimpan ke dalam cache. Dan config berfungsi untuk konfigurasi website, mulai dari database, URL, dan pengaturan library. Kemudian menu helpers di sini berfungsi untuk pusat atau perintah tambahan pada website. Kemudian folder hook di sini berfungsi untuk melakukan perubahan pada sistem sehingga bisa memodifikasi framework untuk bisa lebih mudah. Kemudian ada folder language. Di sini adalah untuk pengaturan bahasa pada website. Kemudian ada folder libraries. Di sini fungsinya untuk menyimpan semua library pada website. Kemudian ada folder logs. Di sini berfungsi untuk menampilkan logs atau catatan perubahan coding yang dilakukan. Kemudian ada folder models. Di sini fungsinya yaitu untuk berkomunikasi dengan database yang berisi tentang perintah manipulasi database. Kemudian ada folder third party yang berfungsi untuk menyimpan berbagai plugin yang diperlukan untuk pengembangan website. Dan selanjutnya ada views. Di sini berfungsi untuk membangun tampilan yang berisi file-file HTML yang dibuat oleh frontend. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat saja, nggak semuanya ya. Di sini di dalam folder controller ada file frontend.php. Di sini fungsinya untuk controller frontend. Dan yang kedua ada file login.php. Di sini fungsinya untuk controller login. Kemudian ada upload.php. Di sini fungsinya untuk controller upload. Dan di sini ada welcome.php yang berfungsi untuk controller welcome. Kemudian di dalam folder config, sebentar. Config. Nah, di sini ada autoload.php. Di sini fungsinya untuk mengatur fungsi-fungsi yang akan dimuat otomatis di awal ketika program dijalankan. Kemudian ada config.php. Di sini fungsinya untuk konfigurasi secara standar yang sudah terkonfigurasi. Dan kemudian ada database.php. Di sini fungsinya untuk melakukan konfigurasi yang berkaitan dengan konfigurasi database dari website yang akan dibuat. Kemudian di sini ada file routes.php. Di sini fungsinya untuk mengakses sebuah halaman website. Routes ini juga digunakan agar tampilan link dari website yang dibuat lebih simpel dan lebih mudah untuk dipahami. Kemudian yang selanjutnya di sini ada folder sistem. Nah, yang ini. Untuk folder sistem ini fungsinya untuk membangun sebuah website yang terdiri dari core untuk tempat semua proses website, kemudian ada database untuk menyimpan driver database yang telah dikonfigurasi. Dan kemudian ada font. Font ini fungsinya untuk berisi font atau tampilan kayak kata-kata untuk yang digunakan untuk pengembangan website. Kemudian ada helpers di sini, helper untuk membaca konfigurasi antara folder helpers di aplikasi seperti cookies, URL, dan sejenis helper lainnya. Kemudian di sini ada language untuk pengaturan bahasa dan libraries untuk library yang terkonfigurasi dengan sistem website. Selanjutnya di sini ada user guide. Nah, user guide di sini adalah untuk dokumentasi untuk
folder tambahan yang berisi dokumentasi resmi untuk website. Iya. Selanjutnya, ya, mungkin segitu aja kalau untuk penjelasan dari codingan website. Selanjutnya, saya akan melihatkan bagaimana tampilan web untuk restoran Cincong. Ya. Di sini adalah menu beranda atau tampilan awal dari restoran Cincong. Kemudian kita scroll ke bawah. Di sini ada tampilan menu, yaitu ya berisi makanan-makanan dan harga dari menu restoran Cincong kami. Kemudian kita scroll ke paling bawah. Di sini ada about us atau sejarah tentang restoran Cincong. Kemudian selanjutnya di sini kita akan mengarah ke menu support. Setelah itu kita akan login dan mencet menu login. Nah, sudah terlihat. Di sini saya akan memasukkan username dan password. Setelah memasukkan username dan password, di sini saya akan melakukan login. Nah, ini adalah bagian dari backend restoran Cincong. Di sini ada beberapa file atau tampilan untuk mengubah dan menyesuaikan tampilan website. Di sini ada data user, tabel data user di sini untuk merubah atau mengedit dan juga menghapus berbagai data user yang ada. Kemudian di sini ada data meja. Di sini untuk mengubah, mendelete dan menambahkan data meja. Kemudian di sini ada data makanan yang berisi data-data menu makanan restoran Cincong. Kemudian ada data level. Kemudian untuk data level ini adalah seperti data jabatan. Sini ada owner, ada admin, ada waiter, dan ada kasir. Dan yang terakhir ada data order. Sini adalah yang berisi data mengenai order-order yang ada di restoran. Sini kita lewat kembali. Mungkin kalau untuk tampilan website seperti itu aja. Selanjutnya kita kembali ke PowerPoint. Kemudian penutup. Kesimpulan dari website ini, dari pembahasan di atas mengenai sistem informasi perancangan web restoran, Cincong dapat dilihat bahwa penggunaan teknologi informasi ini sangatlah membantu mempermudah dalam melakukan suatu kegiatan dalam perusahaan dan bagi siapapun pengguna sistem pada umumnya dalam pengolahan data tanpa harus melakukan seluruhnya dengan manual. Sebagai kesimpulan dari bab penulisan makalah ini, maka kami selaku kelompok 2 memberi kesimpulan bahwa restoran Cincong kami masih kurang baik. Sistem pengelolaan informasinya masih banyak permasalahan yang harus diperbaiki. Contohnya seperti dalam kegiatan pencatatan, penginputan pesanan makanan, masih sering terjadi kesalahan. Kemudian saran kami sebagai dari akhir penulisan makalah ini, kami memberikan saran-saran sebagai berikut. Yang pertama adalah agar menunjang keefektifan yang dapat diambil untuk mengatasi semua permasalahan tersebut hanya dengan mempertingkatkan ketelitian para karyawan atau karyawati yang bertugas sebagai juru penginputan pesanan order tersebut. Yang kedua, SDM restoran Cincong perlu kedisiplinan yang ketat agar tidak adanya keteledoran dalam pekerjaan, baik menginput data makanan atau output data. Yang ketiga, memelihara perangkat baik
perangkat lunak maupun perangkat keras agar sistem tidak mengalami kendala. Ya, mungkin segitu aja presentasi dari kelompok 2. Mohon maaf bila ada kekurangan ataupun salah kata dari pengucapan dan penyampaian informasi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Anjir, si Leta mana ini? Malah gua yang baca.